Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin. Kali ini kita akan memulai bacaan dari buku berjudul Kemenangan Akhir Pertikaian Besar ditulis oleh Ellen G. White di bagian yang kedua tapi bab yang pertama. Mari sama-sama kita ikuti bacaannya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami berkumpul lagi, kami ingin mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya dengan kami mempelajari sebagian dari firman-Mu, membuat kami lebih dekat lagi dan mengerti akan maksud-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama Tuhan penebus kami, amin. Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Allah yang tak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Pemandangan itu memenuhi surga dengan kekaguman. Pemandangan itu menyatakan kepada kita kedalaman luar biasa dosa itu. Pemandangan itu menunjukkan betapa beratnya tugas itu, baik kepada kuasa yang tak terbatas sekalipun, untuk menyelamatkan orang jahat dari akibat-akibat pelanggaran hukum Allah. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Dosa besar seorang Yahudi ialah penolakannya akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah. Dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini, ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan dan dihinakan, serta ditiadakan berjuta-juta orang yang berada di dalam tawanan dosa, yang menjadi budak setan yang ditentukan untuk menderita kematian yang kedua. Akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran pada hari pembalasan mereka, kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. Dua hari sebelum pesta Paskah, pada waktu terakhir kalinya meninggalkan bait suci, setelah mencela kemunafikan pemimpin-pemimpin Yahudi, sekali lagi ia bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dan duduk bersama mereka di kaki bukit berumput yang menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi ia memandang tembok-temboknya, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi ia menatap bait suci dalam pantulan keindahan dan kemuliaan, tanda kebesaran dan keindahan yang memahkotai bukit yang suci itu. Seribu tahun sebelumnya, pemazmur telah memperbesar pilihan Allah atas Israel dengan mendirikan bangunan kudus itu menjadi tempat tinggalnya. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Mazmur 76 ayat 3. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Mazmur 76, 68-69. Bait suci yang pertama telah didirikan pada zaman yang paling makmur dalam sejarah bangsa Israel. Raja Daud telah mengumpulkan harta yang sangat banyak untuk keperluan, dan rencana pembangunannya telah dibuat atas ilham ilahi. 1 Tawarik 28 ayat 12 dan 19. Salomo, Raja Israel yang paling arif, bijaksana, telah merampungkan pembangunan bait suci itu. Bangunan bait suci ini adalah bangunan terindah yang pernah dilihat oleh di dunia ini. Namun, Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Hagai mengenai bait suci yang kedua. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 9 dan 7.
Setelah dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar, bait suci itu telah dibangun kembali, kira-kira 500 tahun sebelum Kristus lahir. Bait suci dibangun oleh orang-orang yang kembali dari penawan seumur hidup ke negeri yang telah ditelantarkan dan sampai menjadi gurun. Di antara mereka ada orang-orang tua yang telah melihat kemegahan dan kemuliaan bait suci Salomo, yang menangis di fondasi bangunan-bangunan baru itu karena bangunan itu lebih rendah mutunya dari yang sebelumnya. Perasaan yang melanda mereka dengan gamblang diungkapkan oleh Nabi. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu tidak seperti tidak ada artinya? Hagai 2 ayat 3, Ezra 3 ayat 12. Kemudian diberikannya janji bahwa kemuliaan bangunan yang sekarang ini akan lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi keindahan dan kemegahan bait suci yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Tidak juga dikuduskan oleh tanda yang dapat terlihat kehadiran ilahi seperti pada bait suci yang pertama. Tidak ada pernyataan kuasa adikodrasti yang menandai penahbisan. Tidak tampak adanya awan kemuliaan yang memenuhi bait suci yang baru didirikan itu. Tidak ada api yang turun di surga untuk membakar korban di atas mezbahnya. Sekiranya tidak lagi berada di antara kerubim di bilik yang maha suci. Tabut perjanjian, tahta kemurahan, dan meja-meja kesaksian tidak ditemukan lagi di sana. Tidak ada suara yang menjawab pertanyaan para imam mengenai kehendak Tuhan. Selama berabad-abad, orang Yahudi tidak dapat melihat kegenapan janji Allah kepada Nabi Hagai. Tetapi, kesombongan dan ketidakpercayaan telah membutahkan pikiran mereka mengenai arti yang sebenarnya perkataan Nabi itu. Bait suci yang kedua ini tidak dihormati dengan awan kemuliaan Allah, tetapi dengan kehadiran yang hidup dari Dia yang di dalamnya tinggal kepenuhan kealahan secara tubuh, yang adalah Allah sendiri yang dinyatakan di dalam daging. Kerinduan segala bangsa sebenarnya telah datang ke bait suci itu pada waktu orang dari Nazaret itu mengajar dan menyembuhkan orang sakit di serambi suci itu. Dalam kehadiran Kristus dan hanya dalam hal inilah kemuliaan bait suci kedua melebihi bait suci yang pertama. Tetapi bangsa Israel telah menolak tawaran karunia surga. Setelah guru yang rendah hati pada hari itu meninggalkan pintu gerbang keemasan bait suci, maka kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci itu untuk selama-lamanya. Pada hari itu perkataan juru selamat ini digenapi. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Matius 23 ayat 38. Murid-muridnya kagum dan heran mendengar ramalan Kristus mengenai keruntuhan bait suci. Dan mereka rindu untuk mengerti lebih jauh arti perkataannya itu. Kekayaan, usaha, dan keahlian arsitektur telah dikerahkan selama 40 tahun untuk meningkatkan keindahan dan kemegahan bait suci itu. Herodes yang agung telah menghabiskan kekayaan Romawi dan harta kekayaan Yahudi untuk bangunan itu. Bahkan Kaisar dunia telah membantu dengan sumbangan-sumbangan. Balok-balok, batu pualam putih dengan ukuran yang luar biasa telah didatangkan dari Roma untuk keperluan ini yang membentuk sebagai strukturnya. Dan mengenai hal itu,
murid-murid itu telah menarik perhatian guru mereka dengan berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Markus 13 ayat 1. Yesus memberi jawaban yang sungguh-sungguh dan mengejutkan kepada pertanyaan ini. Sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 2 dan 3. Dengan runtuhnya kota Yerusalem, murid-murid itu menghubung-hubungkan kejadian kedatangan Kristus secara pribadi dalam kemuliaan duniawi untuk mengambil alih tahta kerajaan dunia, menghukum orang Yahudi yang degil, dan membebaskan bangsa itu dari kuk penjajahan bangsa Romawi. Tuhan telah menyatakan kepada mereka bahwa Ia akan datang kedua kali. Oleh karena itu, sejak diberitakan penghakiman atas kota Yerusalem, pikiran mereka harus ditujukan kepada kedatangan itu. Dan sementara mereka berkumpul mengelilingi Yerusalem di atas Bukit Zaitun, mereka bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 2 dan 3. Masa depan telah diselubungkan dari murid-murid itu. Seandainya mereka pada waktu itu mengerti sepenuhnya kedua fakta yang mengerikan itu, penderitaan dan kematian penebus, dan kebinasaan kota dan bait suci mereka, maka mereka akan diliputi oleh kengerian yang amat sangat. Kristus memaparkan di hadapan mereka ringkasan kejadian-kejadian yang menonjol yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Perkataannya tidak sepenuhnya dimengerti, tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk mengenai hal-hal yang telah diberikan. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahulu mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Yesus memberitahukan kepada murid-murid yang mendengarkannya, itu penghukuman yang akan berlaku atas bangsa Israel yang murtad, dan terutama hukuman pembalasan yang akan terjadi atas mereka sebagai akibat dari penolakan dan penyaliban Mesias. Tanda-tanda yang tidak boleh salah akan mendahului klimaks yang mengerikan itu. Saat yang menakutkan itu akan datang tiba-tiba dan segera. Dan juru selamat mengamarkan pengikut-pengikutnya, "Jadi, apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan." Matius 24 ayat 15 dan 16. Lukas 21 ayat 20. Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan meluputkan diri tidak boleh bertangguh. Tanda untuk melarikan diri harus segera dipatuhi oleh mereka yang diam di seluruh Yudea. Demikian juga yang diam di Yerusalem, ia yang kebetulan berada di atas soto rumah tidak boleh turun dan masuk ke dalam rumah, biarpun untuk menyelamatkan hartanya yang paling berharga. Mereka yang bekerja di ladang atau di kebun anggur, jangan lagi membuang waktu untuk menukar pakaian yang dipakainya bekerja di bawah terik matahari pada hari itu. Mereka tidak boleh membuang-buang waktu sesaat pun
kalau mereka tidak mau terlibat dalam kebinasaan yang menyeluruh itu. Selama pemerintahan Raja Herodes, kota Yerusalem bukan saja telah banyak dipercantik, tetapi dengan pendirian menara-menara, tembok-tembok, dan kubu-kubu menambah kepada ketahanan letak kota, sehingga memberikan kesan bahwa tak mungkin kota itu bisa ditaklukkan. Ia yang pada waktu itu meramalkan secara terbuka mengenai kebinasaan kota Yerusalem akan disebut pengamar gila. Tetapi Nuh pada zamannya, tetapi Kristus telah mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Oleh karena dosa-dosanya, kemurkaan telah dikenakan atas Yerusalem, dan kedegilan, ketidakpercayaan telah memastikan kebinasaannya. Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Mika, "Baiklah dengarkan ini, hai para kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenungkan karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan perkataan, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita." Mika 3 ayat 9-11. Kata-kata ini menggambarkan dengan jelas penduduk kota Yerusalem yang korup dan yang menganggap dirinya benar. Sementara mereka mengatakan bahwa mereka melakukan perintah hukum Allah dengan ketat, mereka sedang melanggar semua prinsip hukum itu. Mereka membenci Kristus oleh karena kesuciannya dan kekudusannya menyatakan kejahatan mereka. Dan mereka menuduhnya sebagai penyebab semua kesusahan yang menimpa mereka, sebagai akibat dosa-dosa mereka. Meskipun mereka mengenal Dia sebagai seorang yang tidak berdosa, mereka telah menyatakan bahwa kematiannya perlu demi keselamatan mereka sebagai bangsa. Apabila kita membiarkan Dia, kata para pemimpin Yahudi, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Yohanes 11 ayat 48. Jikalau Kristus dikorbankan, mereka bisa kembali menjadi bangsa yang kuat dan bersatu. Demikian mereka memberi alasan dan mereka menyetujui kepada keputusan imam besar mereka bahwa adalah lebih baik seorang mati daripada seluruh bangsa itu binasa. Jadi, pemimpin-pemimpin Yahudi telah membangun Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Dan sementara mereka membunuh juru selamat mereka, oleh sebab Dia menegur dosa-dosa mereka. Demikianlah mereka membenarkan diri sendiri bahwa mereka menganggap diri mereka sebagai umat Allah dan mengharapkan Tuhan untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Sebab itu, Nabi itu melanjutkan, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Mika 3 ayat 12. Hampir selama 10 tahun sesudah kebinasaan Yerusalem diumumkan oleh Kristus sendiri, Tuhan menunda penghakimannya atas kota dan bangsa itu.
Cukup mengagumkan panjang sabar Allah terhadap para penolak Injilnya dan para pembunuh anaknya. Perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah itu menyatakan perlakuan Allah terhadap bangsa Yahudi. Perintah sudah dikeluarkan. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lukas 13 ayat 7. Tetapi belas kasihan ilahi telah memberikan waktu sedikit lagi. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah dengan firman-Mu ini dapat membuat kami lebih mengerti tentang apa yang Bapa maksudkan ya Bapa, sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.